Halo, selamat datang kembali di IDX Pro Insider Channel. Apa kabar teman-teman hari ini? Saya doakan semoga sehat selalu dan masih bisa profit ya di awal tahun ini. Oke, langsung aja kita lihat IHSG-nya hari ini gimana ya. Nah, IHSG hari ini menguat ya 0,5%. Ini masih terpantau menarik. Mudah-mudahan lanjut hijau lagi untuk IHSG-nya ya. Untuk saat ini masih belum berada di atas EMA 30-nya. Sedikit lagi ya, mudah-mudahan besok masih bisa lanjut ya, nggak koreksi dulu. Selama masih ada di atas 6.844 atau 6.845 harusnya masih oke untuk IHSG-nya. Mudah-mudahan ya kalau nggak naik di sideways dulu ya, semoga bisa banyak saham yang hijau seperti 2 hari ini. Sebelumnya sih minta maaf ya, untuk beberapa hari ini memang agak jarang untuk upload, memang ada kesibukan yang mendesak, jadi mungkin hari ini dan seterusnya saya masih bisa untuk update lagi saham-saham mana yang masih menarik untuk diperhatikan. Oke, kita langsung aja ke saham yang pertama ya, yaitu adalah Friend. Nah, untuk Friend hari ini menguat 5,9% ya. Ini juga udah kita pantau lama. Akhirnya dia berhasil menembus resisten 6869 ya, dan bahkan EMA 30 di harga 70-nya. Sudah kena target, sempat kena target ya di 72. Harga tertinggi ini hari ini adalah di 73. Nah, kalau misalkan ternyata besok masih lanjut, targetnya adalah di 95 dulu. Tapi kalau misalkan dia nggak lanjut untuk Friend, kemungkinan selama dia masih bertahan di atas harga 70 ini harusnya masih oke untuk di hold. Mudah-mudahan sampai dengan terjadinya crossing antara EMA 10 dan 30, dia bisa lanjut lagi naik untuk ke harga yang lebih tinggi. Selanjutnya adalah Telkom. Telkom juga mengalami kenaikan juga hari ini ya, 1,5% ya, tapi sayangnya belum berhasil close di atas EMA 30-nya atau di atas harga 3.870. Tapi masih boleh diperhatikan ya untuk minggu-minggu ini kalau dia berhasil naik lagi dan bisa bertahan di atas 3.870. Targetnya di 4.040 dulu untuk saat ini. Selanjutnya adalah Tebik. Tebik masih belum berhasil ya, masih mantul-mantul di area support aja, dan ini juga sempat turun terus kembali menguat lagi. Perhatikan aja kalau sudah mulai berhasil bertahan di atas 2360 untuk Tebiknya. Nah, kalau sudah berhasil di atas 2360, mudah-mudahan bisa lanjut naik lagi atau minimal dia bergerak dulu di atas 2360-nya. Selanjutnya adalah Indosat atau ISAT. ISAT hari ini naik lagi 4,5% dan berhasil menembus targetnya di 6.275, close di 6.300. Ini bagus banget ya, close satu tick ya di atas targetnya. Mudah-mudahan masih bisa lanjut. Kalau misalkan lanjut, target berikutnya adalah di 6.800 untuk Indosat. Berikutnya adalah Excel. Excel juga hari ini naik cukup kuat ya, bukan sangat kuat. Volumenya juga luar biasa hari ini, menguat 8,2%. Bahkan sudah menembus EMA 30-nya ya di 2200, bahkan EMA 100-nya juga ditembus ini 2330. Target 2300 ditembus. Nah, kita lihat apakah untuk Excel akan lanjut atau akan koreksi besok. Nah, kalau koreksinya selama masih di atas harga 2330 atau di atas EMA 100, ini bagus harusnya. Tapi kalau misalkan ya spare misalkan turun-turun sedikit di bawah 2330 harusnya masih oke ya. Nah, ini masih boleh diperhatikan. Kalau ternyata dia lanjut bisa break high-nya hari ini atau di atas 2380, targetnya adalah di 2520 untuk Excel. Selanjutnya adalah Tower. Tower juga hari ini menguat 2,17%. Nah, ini sudah sempat menyentuh 1180-nya ya, tapi nggak ditembus. Nah, ini diperhatikan aja kalau besok lanjut. Kalau misalkan dia lanjut bisa menembus 1180-nya, next targetnya adalah sekitar di harga 1235. Tapi kalau misalkan kalau koreksinya masih selama di atas 1135, ini masih bisa teman-teman ambil posisi ya kalau misalkan yang belum punya saham ini. Selanjutnya adalah MPMX. MPMX juga boleh diperhatikan pergerakannya untuk minggu ini ya. Kalau bisa tembus 1165-nya, targetnya adalah di 1210 dulu untuk saat ini ya. Untuk MPMX diperhatikan aja. Selanjutnya adalah Laba.
Laba hari ini juga menguat 5,1%. Nah, ini kalau misalkan lanjut, targetnya di 108 dulu aja ya. Kalau misalkan teman-teman tertarik dengan saham ini cukup volatile, jadi alokasi dananya mesti diperhatikan. Kalau misalkan dia menguat lagi, kalau mau TP dulu di area 108 atau di 106 boleh. Nah, tapi kalau misalkan dia closing di atas 108 dan kuat, nah ini juga boleh hold dulu selama dia masih bertahan di atas 108 atau paling nggak di atas harga 107. Nah, kalau misalkan dia bisa close di atas 107 atau di harga 108, masih boleh hold untuk harapan dia bergerak sideways dulu atau justru malah akan langsung naik lagi. Kalau misalkan tembus 107, next targetnya adalah di 120 untuk laba. Selanjutnya adalah Kars. Kars juga masih boleh dipantau. Ini masih spek buy kalau teman-teman mau ambil posisi selama masih di atas pergerakan MA30-nya atau di atas harga 82 ya, sama dengan atau lebih besar dari 82. Tapi kalau misalkan dia turun lagi di bawah 82, tunggu dulu ya. Tapi kalau misalkan dia sama dengan 82 atau di atasnya, ini bagus untuk diperhatikan. Untuk saat ini masih spek buy, tapi dipantau aja beberapa hari ini atau di minggu ini, mudah-mudahan bisa menguat lagi. Targetnya dia harus tembus dulu resisten 86, 89, targetnya adalah di 97 untuk saat ini ya. Selanjutnya adalah Hadid. Hadid hari ini juga menguat 3,7%. Ini juga boleh diperhatikan besok ya, kalau atau minggu ini. Kalau dia bergerak mulai breakout harga di atas 56. Nah, targetnya juga jangan jauh-jauh di 65 dulu atau di sekitar harga 63 juga nggak apa-apa. Nah, ini untuk Hadid masih untuk trading kilat atau trading jangka pendek dulu aja. Biasanya dia kode jalan cukup kencang. Jadi diperhatikan kalau dia breakout 56, targetnya di 63 atau di 62 dulu. Selanjutnya adalah Toys. Nah, Toys ini sudah mantul-mantul ya di area support 68. Ini teman-teman juga bisa perhatikan. Dan hari ini menguat 5,7%. Ini boleh dipantau pergerakannya besok. Dan juga berhasil bertahan di atas MA 30-nya di harga 74. Nah, ini mudah-mudahan masih bisa lanjut lagi. Kalau misalkan dia berhasil breakout harga 76. Targetnya adalah di 83 dulu untuk saat ini. Tapi kalau misalkan dia sideways dulu beberapa waktu selama masih di atas harga 73 atau di atas 74, ini masih boleh teman-teman untuk spek buy bagi yang belum punya. Selanjutnya adalah Enzia. Enzia masih ARB sudah 3 hari dan hari ini close di harga 308. Ini boleh diperhatikan besok kalau misalkan ternyata Enzia menghijau ya. Nah, ini persis di support. Kalau misalkan dia besok menghijau, ya, kalau misalkan menghijau, teman-teman bisa ambil posisi. Tapi kalau misalkan ternyata dia langsung turun lagi ARB, ya udah cari saham yang lain aja. Mengingat saham ini juga sudah cukup tinggi kenaikannya. Selanjutnya adalah Sweet. Ya, SWID ini sudah beberapa hari terpantau sudah ada pergerakan-pergerakan, tapi sayangnya belum berhasil close di atas 119. Kalau sudah berhasil closing di atas 119, ini akan sangat bagus. Jadi dipantau aja terus ya, jangan sampai lolos. Misalkan dia bergerak di atas 119 atau minimal di harga 120. Targetnya sekitar di 128, 136 dan 144. Jadi dipantau aja. Mudah-mudahan Sweet bisa naik cukup kuat. Selanjutnya adalah SKMI. SKMI sudah 3 hari bertahan di atas support ya, di atas 66. Ini kembali menguat lagi. Hari ini volumenya lebih besar dari volume hari biasanya. Nah, ini juga boleh diperhatikan untuk SKMI kalau besok dia bergerak lagi ya. Bergerak lagi di atas 72. Ya, kalau akan lebih bagus kalau dia bisa bertahan di atas MA30 atau di atas harga 73-nya. Nah, ini boleh dipantau dulu. Untuk saat ini masih spek buy kalau teman-teman mau ambil di atas MA3 atau sekitaran di atas di harga 74 ya kalau mau masuk. Nah, dipantau aja, mudah-mudahan masih kuat naik untuk SQMI. Tapi kalau ternyata dia turun, ya tungguin aja apakah dia mantul lagi di harga 66 atau enggak. Selanjutnya adalah MDKA. MDKA ini juga menarik hari ini ya, menguat 4,6%. Ini boleh diperhatikan besok kalau MDKA lanjut. Kalau dia lanjut dan bisa menembus high-nya hari ini di 4.330, targetnya adalah di 4.550. Tapi kalau misalkan dia tembus dan bertahan sampai dengan closing, teman-teman masih bisa hold dulu. Volumenya juga hari ini mengalami kenaikan ya, cukup baik. Jadi dipantau aja untuk besok.
Selanjutnya adalah PSAB. Untuk PSAB, juga hari ini menguat 5,5% ya, ini boleh diperhatikan besok kalau lanjut. Targetnya adalah di 118 kalau lanjut. Nah, kalau misalkan dia bisa closing bertahan di atas 118, next targetnya adalah di 121. Kalau tembus 121, next targetnya adalah di 130. Jadi dipantau aja untuk PSAB. Selanjutnya adalah Antam. Antam hari ini juga menguat 1% ya, masih sideways, masih bertahan di atas harga 1980. Nah, ini kalau misalkan dia teman-teman mau spec buy masuk, ini boleh selama dia masih berada di atas support 1980-nya. Nah, targetnya dia harus 2160 tapi dia harus tembusin dulu nih resisten di 2080. Ini boleh dipantau pergerakannya. Tapi kalau misalkan dia closing di bawah 1980, sebaiknya cari saham yang lain saja. Saham berikutnya adalah JSMR. Nah, JSMR juga menguat lagi 1,9%. Nah, ini targetnya kalau misalkan lanjut adalah di 3.250. Kalau tembus lagi, target tertingginya untuk saat ini adalah di 3.480. Ini masih boleh diperhatikan. Tapi kalau misalkan ternyata dia koreksi, ya nggak lanjut selama masih ada di atas 3.100, di atas 3070 ya. Misalkan dia koreksi lalu dia bertahan di atas 3070, ini juga masih boleh untuk spec buy atau teman-teman mau masuk di atas harga 3070-nya. Targetnya adalah di 3250, 3480. Selanjutnya adalah MBSS. Nah, untuk MBSS ini sudah terpantau sideways cukup panjang ya. Nah, ini selama dia masih bertahan di atas 1200, ini teman-teman boleh masuk ya. Harapannya dia kembali menguat lagi, bisa breakout resisten-resisten yang ada di sini ya. Nah, ini resisten terdekat atau tertingginya adalah di 1265. Dan hari ini juga volumenya mengalami kenaikan ya dibanding hari biasanya. Ini boleh dipantau pergerakannya besok kalau dia mulai bergerak lagi. Nah, kalau misalkan dia tembus 1265, targetnya adalah di 1425. Selanjutnya adalah yang terakhir untuk video part pertama adalah GMFI. Nah, Garuda sudah mulai ada pergerakan ya untuk saham, salah satunya Gia. Gia juga sudah di open hari ini setelah 1,5 tahun ya di freeze. Nah, hari ini mulai diperdagangkan lagi, dan hari ini pun GMFI ya ini ikutan bergerak. Nah, ini boleh diperhatikan. Hari ini volumenya juga lebih besar dari volume biasanya. Hari ini menguat 1,4%. Sudah sempat tembus harga 70, tapi dia turun lagi, close di harga 48. Ini kalau misalkan lanjut ya, targetnya adalah di harga 76 dulu untuk GMFI. Nah, tapi kalau misalkan dia koreksi, teman-teman bisa ambil posisi mungkin di sekitar di atas harga 65. Selama masih di atas 65, ini masih oke untuk ambil posisi. Oke, mungkin sampai GMFI dulu untuk video part pertama. Masih ada video part berikutnya, part kedua, ketiga. Jadi stay tune terus, jangan kemana-mana. Buat yang belum subscribe dulu dan juga aktifkan loncengnya. Dan yang sudah nonton juga jangan lupa untuk subscribe dan aktifkan loncengnya. Dan juga jangan lupa like dan share video ini ke teman-teman yang lain. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Bye-bye.